Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Budi Mas Bro. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai petunjuk penulisan ijazah ya teman-teman ya. Ini sebelumnya kita lihat dulu bahwa ada edaran itu mengenai Juknis yang dari Kementerian Pendidikan ya. Itu ada seperti ini. Ya, di nomor 020 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan belangku ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun 2023-2024. Nah, kemudian disusul adanya surat lagi yaitu tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi artinya ini ada perubahan, tapi ada beberapa aja ya poin-poin tertentu. Itu tidak usah kita repotkan, artinya supaya tidak terlalu susah membaca dari semua halaman ini untuk mempermudah itu semua. Bagi teman-teman sudah dibikinkan rekapannya ini ya. Sebenarnya cocoknya itu petunjuk teknis yang singkat. Jadi seperti ini. Kita keluarkan ya ini. Nah ini. Jadi ini kita membuat ringkasan dari sekian banyaknya halaman dari Juknis yang ada dari kementerian ya. Jadi untuk mempermudah, kemudian untuk menyamakan persepsi kita supaya masing-masing sekolah itu tidak berpendapat sendiri-sendiri. Ya, jadi acuannya sudah jelas dari kementerian, tetapi kadang-kadang kita tidak merasa bahwa yang kita tulis itu salah. Misalnya kalau ada penulisan di kabupaten kota itu yang ditanda tangan di bawah itu ada yang satunya pakai kabupaten secara lengkap, ada yang menggunakan kap titik, ada yang tidak dituliskan kabupaten atau kap tetapi langsung contohnya Kutai Kartanegara. Jadi nanti seragamkan semua ya teman-teman ya. Oke. Jadi dengan Juknis ini nanti diupayakan kita semua menulisnya itu seragam. Oke, dasar hukumnya sudah jelas ya. Di situ kita lewatin aja. Tapi ini sebelumnya di ijazah itu, sebelum menulis ijazah itu ada namanya SKL surat keterangan lulus ya. Ini di sini sudah dijelaskan untuk surat keterangan lulus nanti ya terkait surat keterangan lulus itu ditulis pada tanggal 10 Juni 2024 ya. Nah, jadi kelulusannya tanggal 10 Juni 2024. Nah, setelah ini sudah dituliskan tanggal 10 Juni di SKL-nya, kemudian diumumkan kan ya dari penulisan di ijazahnya nanti bisa menggunakan tanggal 11 Juni. Ya, itu nanti oke. Langsung aja. Ini untuk pengisian belangko nggak usah. Nanti silahkan dibaca sendiri untuk mempercepat ya. Oke. Contoh-contohnya enggak usah juga. Saya lewatin. Nah, yang terpenting nanti pas penulisannya ada contoh siswa yang dituliskan nilainya. Oke, ya seperti ini. Jadi di halaman depan ijazah itu tampilannya seperti ini. Ini hanya contoh. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri 015 Loakulu. Jadi tulisan ini adalah sesuai dengan nomenklaturnya. Jadi kemudian teman-teman kadang-kadang ada dituliskan seperti ini SD
N. Ya, SDN 015 itu enggak boleh, jadi dilengkapin sesuai nomenklaturnya yaitu SD Negeri 015 Luakulu, ya memang di nomenklaturnya seperti itu. Kemudian yang di bawahnya nomor pokok sekolah, nomor pokok sekolah nasional jelas, tidak bisa ditawar-tawar, ya sudah ada ketentuannya bahwa ini NPSN yang menerbitkan ijazah ya. Artinya punyaan SD 015 Luakulu. Kemudian garis di bawahnya lagi kabupaten garis miring kota, diisi Kutai Kartanegara. Jadi di sini nama kabupaten maupun kota itu sesuai nomenklatur ya, dengan tidak melakukan pencoretan, enggak boleh mencoret-coret di ijazah. Nah, kemudian dilanjutkan provinsinya jelas Kalimantan Timur, menerangkan bahwa ini nama adalah nama siswa, nama peserta ya, peserta didik ya, yang memiliki ijazah ini. Ya, ini contohnya Rizky Mulyadi Putra. Ini ditulis huruf besar semua atau huruf kapital semua ya, lengkap tadi secara jelas. Kemudian tempat dan tanggal lahir, contohnya ini Tenggarong 23 Juni 2011. Nama orang tua atau wali, Mulyadi. Nah ini untuk nama orang tua, ini kebanyakan sering ada perdebatan, ada yang menggunakan nama ibu, ada yang nama ayah, ya kan? Jadi utamanya adalah nama bapak kandung, ayah kandung ya namanya untuk ijazah itu ya. Tetapi jika memang tidak ada, ya karena sesuatu hal, bukan berarti tidak memiliki ayah ya atau bapak, tapi memiliki bapak atau ayah tetapi tidak bisa dituliskan di dalam akta maupun surat keterangan yang lain ataupun kartu keluarga tidak bisa dicantumkan di situ. Jadi boleh menggunakan nama ibu, yaitu ibu kandungnya. Nah, ada aturannya, nanti bisa silakan dibaca sendiri ya. Kemudian selanjutnya nomor induk siswa. Nomor induk siswa ini nomor induk yang berada atau yang tercantum pada buku induk sekolah. Kemudian di bawahnya lagi nomor induk siswa nasional, itu sudah jelas NISN-nya ya, nanti dituliskan harus benar. Silahkan dicek dulu secara online-nya, NISN online, tapi jangan sampai salah menulisnya, nanti milik orang lain. Jadi ketika nanti ada pendataan, mungkin penerimaan murid baru dan sebagainya, ketika diketik NISN nanti tidak sesuai, nanti akan merepotkan. Lanjut, kemudian keterangan lulus ini ya. Pastinya ada berdasarkan keputusan Kepala SD Negeri 015 Luakulu. Ini ya jelas. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah nomor surat keputusan kelulusan ya, artinya surat kelulusan. Jadi sekolah itu harus mengadakan rapat kelulusan terlebih dahulu sebelum mengumumkan ini ya. Jadi nanti sebelum menulis di SKL atau surat keterangan lulus itu nanti silahkan rapat dulu, rapat kelulusan, kemudian dicatat nomornya, nah baru dituliskan di SKL. Nah SKL juga dituangkan juga di sini nanti di ijazah, karena ijazah ini pada dasarnya hanya mengadopsi dari SKL-nya ya. Oke. Kemudian di sini jelas tanggal 10 Juni 2024. Selanjutnya sini tempat penandatangan Kap titik Kutai Kartanegara. Ya. 11 Juni 2024. Nah, ini kepala. Kemudian ada pas foto 3x4 cap jari ya. Stempel sesuai dengan nomenklatur. Jadi stempelnya ini kalau sekolahnya SD Negeri 015 Luakulu juga harus sama, stempelnya persis seperti ini nanti ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini, nama kepala sekolah atau satuan pendidikan ya.
lengkap dengan titelnya ini nanti ya. Kemudian dibubuhi dengan tanda tangan. Sedangkan yang di bawahnya sendiri NIP, ini bagi pegawai negeri sipil harus ditulis lengkap. Kemudian bagi yang non PNS berarti diisi tanda strip atau minus itu ya. Tanda itu. Oke. Jadi untuk halaman depan nanti acuannya seperti ini, silahkan nanti teman-teman ikutin. Nah, kalau yang di bawah ini sudah nomor seri ya dari pusat, memang sudah ada di sini. Kalau nggak salah DN ini dalam negeri ya. Nah, satu untuk jenjang SD-nya ini kurikulumnya 13 tahun 2024 dan ini nomor seri per lembarnya. Masing-masing lembar ijazah ini tidak ada yang sama. Oke. Kita lanjutkan ke halaman belakang daripada ijazah ini ya. Contohnya ini sudah jelas. Nama ya Rizky Mulyadi Putra. Sama, ini ditulis huruf kapital atau besar semua. Tempat tanggal lahir jelas sama seperti tadi ya, Tenggarong 23 Juni 2011. Nomor induknya sama persis dengan yang di atas. Karena siswanya juga sama, termasuk juga NISN-nya. Jadi datanya sama. Kemudian untuk nilai, nah nilainya ini contohnya adalah yang kurikulum 2013 ya. Ada kelompok A dan kelompok B. Ini contoh pendidikan agama dan budi pekerti. Ini 75,50. Jadi penulisannya kita seragamkan seperti ini. 75,50 ya. 2 digit di belakang koma. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya prakarya, penjaskes. Nah, kemudian ada muatan lokal. Dan muatan lokal contohnya yang A nih ya, bahasa Kutai barangkali seperti ini jika memang ada. Kemudian nilainya disamakan digitnya. Kemudian untuk rata-rata juga sama. Kita tulis seperti ini 78,84. Selesai nilai semuanya ini, di bawahnya sama untuk tempat penandatangannya yaitu Kap Kutai Kartanegara 11 Juni 2024. Kepala sekolahnya, stempel sama persis ya dengan yang di atas tadi halaman depan. Nama kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dibubuhi tanda tangan. Kemudian NIP jelas ya bagi PNS ditulis lengkap dan non PNS tanda strip. Nah, seperti ini tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi kesalahan dan untuk penyeragaman, menyamakan persepsi juga. Jadi nanti hasilnya sama ya. Nah, seperti ini. Jadi catatannya bahwa pengisian ijazah ini menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jadi ingat, karena ini hanya contoh menggunakan tulisan komputer, tetapi nanti penulisan yang sebenarnya teman-teman tidak boleh menggunakan komputer. Jadi silahkan menggunakan tulisan tangan. Oke ya teman-teman ya. Jadi sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan silahkan dicoba. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.